Hai kids, selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Oke, kali ini pelajaran PAK atau religiositas masih saya belum bisa masuk ke kelas karena jadwalnya belum bisa disesuaikan dengan jadwal kuliah saya. Jadwalnya katanya sudah berada di Bu Titi Pola, cuman belum ada tindak lanjut dari Bu Titi Pola. Jadi sorry, saya tidak bisa mendampingi kalian di kelas. Untuk kalian juga menerima hak yang sama dalam belajar, maka saya akan menjelaskan materi tapi secara online atau secara video. Jadi kalian bisa menyimak penjelasan, kemudian tidak hanya menyimak tapi bisa memahami apa yang saya sampaikan, sehingga kalian bisa memahami dan bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, silahkan dipimpin dulu dalam berdoa, kemudian bisa bernyanyi dulu salah satu doa sekalian menyanyi. Kalau mau doa sama nyanyi ini di pause dulu, oke? Amin. Oke, setelah doa dan menyanyi, silahkan membentuk kelompok. Ya, kira-kira ada tiap kelompok 4 manusia lah yang ada di dalamnya, seperti itu. Nah, kemudian silahkan dalam berkelompok itu setidaknya ada 1 atau 2 HP untuk bisa menyimak penjelasan saya secara video, dan kalian juga bisa mencatat melalui materi yang saya kirimkan di Google Classroom atau yang kemarin sudah kalian ringkas. Oke, materi hari ini kita akan membahas tentang indahnya lingkungan yang majemuk. Di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari, sangat tidak mungkin kemajemukan itu tidak ada. Perbedaan dan kepelbagaian itu selalu ada dalam kehidupan kita, tidak mungkin tidak pernah ada. Bahkan dari awal sejak dunia diciptakan, Allah pun sudah memberikan perbedaan. Perbedaan langit, bumi, dan segala isinya yang ada. Andai kata Allah menciptakan semua itu sama, apakah kita bisa membayangkan seperti apakah kehidupan kita? Andai kata Allah menciptakan semua yang di dunia ini adalah manusia, lalu manusia makan apa? Lalu manusia bagaimana hidupnya? Nah, ternyata Allah memang dari awal sudah menciptakan keperbedaan untuk saling melengkapi. Tapi bisa jadi perbedaan atau kepelbagaian yang ada itu bisa menciptakan konflik, menciptakan perpecahan, menciptakan ancaman. Bahkan kita bisa menjadi makhluk yang tidak toleran. Nah, sebelum itu kita perlu memahami dulu apa arti dari kemajemukan. Kemajemukan memiliki kata dasar yaitu majemuk. Nah, kalau kalian searching atau kalian cari tahu, majemuk itu artinya terdiri atas beberapa bagian yang merupakan kesatuan. Kemudian kemajemukan dalam KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu memiliki arti keanekaragaman. Nah, dari definisi itu kita bisa melihat bahwa kemajemukan itu berarti keanekaragaman. Segala sesuatu yang berbeda itu bisa disatukan atau menjadi kesatuan. Itulah kemajemukan. Nah, dalam kehidupan kita yang tidak terlepas dari kemajemukan,
kita harus bisa menciptakan perbedaan itu menjadi kesatuan, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang utuh, bukan manusia-manusia yang terpisah, yang saling menindas dan lain-lain. Kemudian kemajemukan itu menjadi dilema yang harus dihadapi. Kenapa? Ya karena memang kemajemukan itu tidak bisa kita hindari. Maka kemajemukan itu harus kita hadapi. Nah, kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, manusia yang tidak bisa hidup sendiri, manusia yang harus tolong menolong. Kita tidak bisa menolak adanya kenyataan bahwa kita harus hidup bersama dengan orang lain. Dan kalau kita pun hidup dengan orang lain, pasti ada hal-hal yang berbeda. Tidak usah jauh-jauh. Semisal kalian berpacaran, pasti kalian berbeda dengan pacarmu. Yang pertama, gender. Tidak mungkin kalian pacaran cowok dengan cowok maupun cewek dengan cewek. Kalian harus berbeda. Itulah normal. Kalian berpacaran antara cowok dan cewek, pasti ada perbedaan. Nah, andai kata perbedaan yang kalian miliki dalam hubungan itu tidak kalian jadikan suatu keutuhan, tidak kalian jadikan sebagai kesatuan, maka hubungan yang kalian bangun akan terpisah, akan terpecah. Itu contoh simpelnya. Kemajemukan itu seperti itu. Atau kita makhluk sosial itu seperti itu. Kita saling membutuhkan. Perbedaan-perbedaan yang ada itu menolong kita untuk saling melengkapi. Nanti kata tadi, contohnya kalian berpacaran. Semisal kalian lagi bad mood, kok delalai punya pacar, kemudian pacarmu ini sosok green flag. Nah, betapa menyenangkannya kan punya pacar yang green flag. Pacarmu yang green flag ini berusaha untuk membangun, mengembalikan moodmu sehingga kamu bisa lebih mood lagi untuk melakukan aktivitasmu. Atau contoh yang lain, ketika kamu adalah manusia atau tipe manusia yang pelupa, kemudian pacarmu ini tipe manusia yang cukup melihat sekali, dia bisa mengingat sampai berapa tahun. Kemudian pacarmu ini berusaha mengingatkanmu akan suatu hal. Nah, itu adalah manusia yang berbeda, tapi menggunakan perbedaan itu dengan baik sehingga menciptakan persatuan. Kemudian kita bisa memahami bahwa lingkungan terdekat kita itu berpengaruh untuk menumbuhkan sikap toleransi dalam kemajemukan. Lingkungan sekitar itu apa? Yang pertama ada keluarga, kedua ada sekolah, yang ketiga gereja atau lingkungan tempat ibadah. Kenapa kok keluarga bisa mempengaruhi kita bisa bersikap toleran? Yang pertama, dalam keluarga sendiri kita sudah melihat bahwa ada kemajemukan, ada keperbedaan sifat antara ayah, ibu, dan anak-anak. Kalau sifat itu tidak bisa kalau sifat itu tidak bisa diungkapkan dengan baik, sifat itu tidak bisa disampaikan atau dikelola dengan baik, dan bahkan sifat itu tidak bisa saling menerima dalam satu keluarga, maka dalam keluarga itu akan terpecah belah. Berbeda dengan sifat yang berbeda itu kemudian saling melengkapi, maka keluarga itu akan menjadi keluarga yang utuh. Kemudian ada perilaku, hobi yang berbeda. Itu contohnya dalam keluarga. Kalau dalam sekolah, kita bisa melihat itu lebih jauh lagi. Keperbedaan kemajemukan yang ada di sekolah kita bisa melihat bahwa ada yang dari suku Jawa, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Batak, bahkan ada yang dari Papua.
kita melihat bahwa di lingkungan sekolah ini sangat majemuk. Andai kata, sorry to say, kita mengejek teman kita yang Papua, atau kita mengejek teman kita yang Batak, atau siapapun kita mengejek, pasti orang itu tersinggung. Berarti kita menunjukkan bahwa kita tidak memiliki sikap hidup toleran, tidak memiliki sikap hidup yang saling menghargai, maka akan timbul perpecahan. Berbeda dengan kita yang bisa menerima dengan budaya yang berbeda, dengan cara ngomong yang berbeda, maka perbedaan itu akan membawa kesatuan, akan membawa kemajuan bagi diri kita maupun bagi orang lain. Semisal di sekolah kita ada orang Papua dan kalian orang Jawa, kalian bisa memahami bahwa sosok orang Papua adalah orang yang sangat bebas. Bahkan kita bisa tahu dari suara, dari logatnya, bahwa itu orang Papua. Kemudian orang Papua juga bisa melihat dan memahami bahwa itu adalah orang Jawa hanya melalui kata-kata atau cara berbicara, logat berbicaranya. Nah, ketika kita bisa memahami perbedaan yang ada itu, kita bisa belajar dari orang Papua bagaimana cara hidup survive, bagaimana bisa berkata-kata dengan suara yang lantang, ataupun kita juga bisa belajar budaya-budaya dari Papua. Kemudian orang Papua pun juga seperti itu, bisa belajar bagaimana cara ngomong lembut, halus. Ataupun orang Papua bisa belajar budaya-budaya Jawa. Keperbedaan yang ada itu kalau kita manfaatkan dengan baik akan menimbulkan transfer akan menimbulkan timbal balik yang baik. Tapi berbeda kalau kita mengejek, maka akan menimbulkan atau mengakibatkan timbal balik yang negatif. Kemudian contoh yang terdekat yang lain adalah tempat ibadah atau gereja. Dari tempat ibadah pun kita bisa melihat bahwa banyak perbedaan juga. Salah tiganya adalah status sosial. Pasti ada orang yang punya harta yang dititipkan Allah sangat banyak. Bahkan ada orang yang dititipkan harta oleh Allah sedikit, ataupun yang menengah. Itulah status sosial. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa perbedaan setiap manusia yang ada itu berbeda-beda. Ada yang menjadi tukang becak, sopir angkot, pilot, masinis, maupun pekerjaan-pekerjaan yang lain. Kemudian ada juga perbedaan usia. Pasti ada, tidak mungkin tidak ada. Nah, dalam perbedaan-perbedaan yang ada itu dalam tempat ibadah, kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, maka tempat ibadah itu bukanlah menjadi tempat ibadah yang baik atau yang berkenan bagi Allah. Kenapa? Harusnya tempat ibadah itu adalah tempat yang nyaman untuk kita bisa beribadah, untuk bisa bersekutu, untuk bisa berjumpa dengan umat-umat Allah dan merasakan hadirat Allah melalui persekutuan. Malah menjadi tempat yang terpecah belah, malah menjadi tempat yang sangat tidak toleransi, tidak saling menghargai, dan lain-lain. Di kelas 8 saya pernah menyampaikan bahwa ada salah satu berita dari Jawa Timur itu tentang orang yang mau azan. Saya nggak tahu apa namanya begitu. Intinya ada 2 orang yang mau azan. Tapi kan dalam aturannya setahu saya itu yang azan harus hanya 1 dalam satu waktu itu. Dan ternyata ada 2 orang. 2 orang ini berebut untuk melakukan azan. Efek dari perebutan itu adalah terjadinya kericuhan. Kericuhan itu tidak hanya ada 2 orang itu saja yang kericuh, tapi mengundang perhatian orang lain, jemaah yang lain, dan jemaah yang lain pun ikutan. Kalau kita lihat dari sisi negatif, masa ya di tempat ibadah kok harus begitu, kok ricuh, kok gelut.
Itu kalau kita melihat dari kacamata negatif. Tapi dari kacamata positif kita bisa melihat bahwa oh, saya ini berkeinginan untuk azan. Saya berkeinginan untuk menyampaikan suara-suara saya. Saya ingin melayani. Kalau dari sisi positif kita bisa melihat, kita bisa mendengar bahwa seharusnya kita sebagai orang beriman itu seperti itu. Berlomba-lomba untuk bisa melayani. Nah, salah satu cara untuk bisa melayani adalah kita bisa menerima diri kita sendiri dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Dan kita bisa menerima keadaan sekitar yang berbeda. Dari contoh tadi kita bisa merefleksikan. Andai kata sudah terjadwal dengan baik, mungkin tidak ada kasus seperti itu. Atau mungkin orang yang seharusnya azan tapi dia tidak datang, kemudian minta tolong ke orang lain dan lain-lain. Intinya adalah melalui lingkungan sekitar, lingkungan terdekat kita, sudah mengajarkan berbagai hal, berbagai contoh untuk bisa hidup toleransi dalam kemajemukan. Kemajemukan di Indonesia itu didasari oleh perbedaan yang sangat besar, yaitu Indonesia memiliki 17.000 pulau, pulau yang besar maupun pulau yang kecil. Kemudian Indonesia memiliki jumlah penduduk sekitar 250-an juta jiwa. Juta loh itu loh. Bukan 250.000. 250 juta. Bayangno. Sepiro akeh kuwi saka pucuk tekan pucuk Indonesia. Banyak sekali. Dengan sifat-sifat yang berbeda, dengan keanekaragaman yang berbeda. Kemudian kemajemukan Indonesia didasari juga oleh perbedaan suku. Dicatatkan ada sekitar 300 suku di Indonesia. 300 suku. Wah, kayak opo kuwi. Kemudian ada 200 bahasa daerah. Edian warai 200 bahasa daerah. Kowe bahasa Indonesia wae nilainya ora 100. Ada 200 bahasa daerah yang di Indonesia. Sudah berapa banyak bahasa daerah yang kalian mengerti atau kalian fasih? Mungkin bahasa Jawa. Bahasa Jawa pun ini bahasa ngoko, ora halus. Kemudian kemajemukan di Indonesia didasari juga oleh agama maupun kepercayaan. Selain 6 agama yang diakui, yaitu Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, ternyata ada kepercayaan-kepercayaan lain di Indonesia. Seperti Sunda Wiwitan, kemudian Kejawen, dan kepercayaan-kepercayaan lain. Tapi untuk bisa mengakomodir atau mewadahi kepercayaan-kepercayaan itu, pemerintah Indonesia sekarang menyebut mereka sebagai kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itulah beberapa dasar dari kemajemukan yang ada di Indonesia. Nah, dari segitu banyaknya kemajemukan di Indonesia, dimulai dari jumlah pulau yang besar, yang banyak, kemudian jumlah manusia yang ada di Indonesia, sukunya, bahasanya, agama maupun kepercayaannya, sangat riskan sekali untuk terjadi perpecahan di Indonesia. Maka dari itu, para proklamator, para pahlawan-pahlawan Indonesia memiliki konsep Pancasila, yaitu yang pertama, kesatuan ketuhanan Yang Maha Esa.
Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Kita soroti di poin yang ketiga, persatuan Indonesia. Kenapa kok ada persatuan Indonesia dalam Pancasila? Ya, supaya bisa mengakomodir semua kemajemukan yang ada di Indonesia itu. Dan salah satu akomodir yang lain adalah dalam Sumpah Pemuda. Satu bahasa, satu bangsa, satu nusa. Satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Satu bangsa, satu nusa. Satu bangsa, bangsa Indonesia. Satu nusa, Nusantara. Artinya semua perbedaan yang ada itu disatukan dengan bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Kemudian perbedaan yang ada itu disatukan dengan bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Keperbedaan yang ada itu disatukan dengan satu nusa, Nusantara. Indonesia itu bukan hanya Jawa Tengah. Indonesia bukan hanya Jawa Timur, Kalimantan, Batak, dan lain-lain. Indonesia adalah Batak, Kalimantan, Papua, Ambon, Halmahera, Jawa, Jawa Timur, Bali, NTT, dan berbagai hal, berbagai suku, berbagai bahasa, berbagai manusia yang ada di Indonesia. Itulah kemajemukan Indonesia. Nah, tadi saya menyampaikan bahwa kemajemukan yang ada di Indonesia itu dapat menyebabkan masalah atau sangat riskan terjadi permasalahan. Terjadinya permasalahan itu difaktori oleh kita merasa ini bahwa kelompok kita, bahwa suku kita, bahwa bahasa kita adalah yang paling benar dan yang lain itu salah. Kemudian kita bertindak rasis atau diskriminasi. Beberapa waktu yang silam di Surabaya ada kasus pengejekan kepada teman-teman kita yang ada di Papua. Bukan yang di Papua, tapi teman-teman kita Papua yang berada di Surabaya. Orang-orang Papua sangat sensitif dengan kata-kata monyet. Dan orang Jawa kebanyakan mengejek teman-teman kita Papua dengan kata-kata seperti itu. Betapa sakitnya, betapa menyedihkannya saudara kita yang dari Papua kita ejek sebagai monyet. Sangat berbeda antara manusia dengan hewan. Meskipun Allah menciptakan semua itu baik adanya, tapi Allah sendiri menyatakan bahwa ada perbedaan antara manusia dan hewan. Bahwa Allah menambahkan, Allah memberikan akal budi untuk manusia bisa berpikir lebih baik dari hewan. Kemudian manusia yang katanya diberikan akal budi kepada Allah, pada prakteknya menjadi manusia yang rasis kepada saudaranya sendiri. Betapa menyedihkannya itu. Hidup yang sudah aman, hidup yang sudah tentram bersama saudara-saudara kita saling bergandengan tangan, berangkulan, menjadi kehidupan yang ricuh, menjadi kehidupan yang tidak penuh kedamaian. Bukan hanya sekadar kita mengatakan atau mengejek monyet, tapi kita sudah merendahkan harkat dan martabat saudara kita. Dan mulai dari situ bisa terpecah belah kita. Itu contoh yang kedua. Bukan contoh, itu alasan yang kedua.
Kemudian alasan yang ketiga adalah kita melakukan tindakan kekerasan. Yang keempat, hilangnya rasa kemanusiaan. Dan yang kelima, tidak menghormati dan menghargai kemajemukan. Ketiga hal ini, melakukan tindakan kekerasan, hilangnya rasa kemanusiaan, dan tidak menghormati dan menghargai kemajemukan, ini mengarah kepada sikap hidup toleransi. Kalau kita tidak bisa hidup menghormati dan menghargai kemajemukan, maka kita merasa bahwa kelompok kita yang paling benar. Karena kita merasa kelompok kita yang paling benar, maka kita akan melakukan tindakan rasisme, tindakan diskriminasi. Tindakan diskriminasi itu bisa menimbulkan tindakan kekerasan. Dengan bertindak diskriminasi dan melakukan tindakan kekerasan, maka kita kehilangan rasa kemanusiaan. Nah, itulah 5 alasan yang bisa menyebabkan permasalahan dalam kemajemukan di Indonesia jika tidak disikapi dengan baik. Kemudian kemajemukan itu bisa menjadi pisau bermata dua atau pedang bermata dua. Artinya adalah bisa menguntungkan, tapi juga bisa membahayakan. Menguntungkannya adalah ketika kita bisa menyadari banyaknya kekayaan dan perbedaan itu. Kita menyadari itu dan kita merawat itu. Bukan hanya dirawat, tapi kita perdayakan itu semua. Perdayakan itu semua dengan hal-hal yang baik. Kita saling mencari tahu. Kita saling berkolaborasi. Dari kolaborasi-kolaborasi itu, kita bisa mengenalkan ke dunia bahwa Indonesia yang sangat berbeda bisa menjadi satu kesatuan. Karena kita menyadari bahwa perbedaan yang ada itu adalah suatu anugerah dari Allah. Dan kita menyadari bahwa perbedaan itu memang kehendak Allah dan sudah sebagaimana mestinya terjadi dalam kehidupan kita. Dari kita menyadari kekayaan perbedaan yang ada, kemudian kita merawat dan memperdayakannya itu, maka kita bisa menghasilkan dan menemukan warna-warni yang indah, dinamika positif, dan membanggakan. Kemudian kemajemukan bisa merugikan dan membahayakan jika itu menjadi alat diskriminasi, menjadi alat merendahkan, menjadi alat konflik hanya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Indonesia pernah mengalami hal itu. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah Perang Sampit. Perang antara kelompok Madura dengan kelompok Dayak. Dari kisah itu sebenarnya permasalahannya sepele. Tapi dari kesepelean itu menimbulkan perpecahan yang sangat besar. Mereka semua kehilangan rasa kemanusiaan. Dengan mudah tangan mereka menghunuskan pedang atau menghunuskan benda-benda tajam kepada saudara-saudaranya sendiri. Itulah keberbahayaan kemajemukan Indonesia jika tidak disikapi dengan baik. Kemudian bagaimana upaya supaya kita bisa mencegah kemajemukan itu tidak berbahaya? Yang pertama adalah kita memahami bahwa kemajemukan itu memang realita sosial yang ada. Setelah kita memahami itu, kita perlu menerapkan sikap hidup toleransi. Apa itu sikap hidup toleransi? Artinya kita memahami itu adalah berbeda.
kita menghargai, kita menghormati itu. Kita tidak mengklaim bahwa itu salah, tapi kita bisa mengklaim bahwa itu benar menurut kepercayaan orang yang mempercaya itu. Dan kita tetap fokus kepada diri kita maupun kepada kepercayaan kita sendiri. Itulah sikap toleransi. Kemudian yang ketiga adalah memanusiakan manusia. Seringkali kita terjebak dengan memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia artinya adalah kita bertindak, kita berperilaku kepada sesama kita layaknya mereka manusia. Beberapa negara atau bahkan di Indonesia sendiri, banyak manusia yang memanusiakan hewan. Contohnya adalah seharusnya kita bisa bertindak baik kepada sesama kita, tapi malah kita bertindak tidak baik kepada sesama kita. Kemudian kita malah bertindak baiknya kepada hewan. Kita lebih mengutamakan hewan daripada mengutamakan sesama kita, mengutamakan manusia. Saya tadi sebenarnya sudah menyiapkan kata-kata bijak, cuman saya lupa. Tapi intinya manusiakanlah manusia, janganlah manusiakan hewan. Intinya seperti itu tadi. Kita harus manusiakan manusia karena itu manusia. Perlakukanlah manusia layaknya dia manusia. Perlakukanlah hewan layaknya dia hewan. Jangan perlakukan manusia seperti hewan, dan juga jangan perlakukan hewan seperti manusia. Nah, itu kata-kata bijaknya. Perlakukanlah manusia sebagai manusia, jangan perlakukan manusia sebagai hewan. Itu kata-kata bijaknya. Istilahnya. Itu ya, tadi tiga inilah. Orang politik ya ini ya, bukan politik. Itulah 3 upaya untuk mencegah supaya kemajemukan yang ada di Indonesia tidak menjadi perpecahan atau bumerang bagi Indonesia. Nah, dari semua hal itu kita harus memahami dan kita sudah harus menerima ini. Dan ini sudah sudah tertanam di otak kita bahwa kemajukan sebagai karunia dari Allah. Barang siapa yang belum bisa memahami dan belum bisa menerima bahwa perbedaan itu adalah karunia dari Allah, maka perbanyaklah hidup bersosial. Maka perbanyaklah melihat kemajemukan, melihat keperbedaan yang ada dalam keluargamu, dalam sekolah, dalam tempat ibadah. Dan cobalah bertindak toleransi dan intoleran. Menurutmu mana yang lebih baik? Kemajemukan itu hampir sama dengan plural. Plural itu artinya lebih dari satu. Nah, kemajemukan tadi kan keperbedaan yang menjadi kesatuan. Kalau plural ini lebih dari satu. Nah, ada juga nih istilah pluralisme. Nah, pluralisme ini adalah suatu cara pandang dan pendekatan yang menghargai kepelbagaian atau keperbedaan di dalam suatu masyarakat yang beraneka ragam. Dari pluralisme ini kita bisa melihat bahwa kita harus bisa memandang, dan ini adalah suatu pendekatan. Pendekatannya adalah dengan menghargai keperbedaan yang ada di masyarakat. Contohnya adalah kita mengakui kehadiran berbagai kelompok etnik yang ada.
Apakah di Pulau Jawa ini hanya manusia-manusia Jawa saja yang ada? Tidak. Apakah orang Sunda mengakui bahwa diri mereka orang Jawa? Tidak. Padahal mereka tinggal di Jawa. Apakah orang Jakarta mengakui bahwa diri mereka adalah orang Jawa? Tidak. Meskipun mereka tinggal di Pulau Jawa. Pulau Jawa itu cukup luas. Dan setiap provinsi itu memiliki etnisnya sendiri-sendiri. Kemudian kita menghargai ras, kita menghargai agama dan menghargai lingkungan sosial. Itulah contoh dari pluralisme. Nah, di Indonesia sendiri mempunyai tokoh pluralisme yang sangat terkenal. Dan dari beliau Indonesia masih ada dengan keperbagiannya menjadi kesatuan. Siapakah itu? Ada yang tahu? Ya, itu adalah Presiden keempat Indonesia, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau kita biasa kenal sebagai Gus Dur. Gus Dur itu adalah tokoh pluralisme Indonesia. Andai kata tidak ada Gus Dur, maka Indonesia masih terpecah belah dengan berbagai hal perbedaan itu. Terlebih saudara-saudara kita yang beragama atau kepercayaan Konghucu, mereka tidak bisa beribadah karena kita terlalu fanatik dengan agama, sehingga mereka tidak mempunyai tempat. Dan adanya Gus Dur, teman-teman kita yang beragama Konghucu mereka bisa beribadah. Kemudian contoh yang lain adalah di Papua itu ada yang ingin mengibarkan bendera bintang atau apa ya, bendera gelora kayaknya, gelora atau gloria begitu. Dengan santainya Gus Dur menjawab, silakan dikibarkan. Tapi ingat, tidak lebih tinggi dari bendera Indonesia, bendera merah putih. Artinya adalah keindonesiaan, persatuan Indonesia itu harus diutamakan, harus diatasi, harus di atas dari segala perbedaan yang ada. Itu bapak pluralismenya Indonesia. Nah, kemudian kita memahami bahwa perbedaan atau kemajemukan yang ada di Indonesia itu adalah karunia dari Allah. Bahkan dari Alkitab atau kitab suci, kita ambil saja dari Alkitab, sudah mencatatkan peristiwa penciptaan dunia dan manusia oleh Allah. Penciptaan dunia dan manusia oleh Allah dengan rencana yang indah dan nyaman. Allah menciptakan keperbedaan yang ada itu untuk saling melengkapi. Laut, manusia bisa mengambil airnya untuk dikonsumsi ataupun hal-hal yang lain. Di laut itu ada ikan, manusia bisa mengambil ikan itu untuk makan. Pohon mempunyai buah, bisa kita ambil, bisa kita makan. Apakah hanya manusia yang bisa memanfaatkan itu? Tidak. Sebagai manusia yang diberi akal budi oleh Allah, manusia harus bertimbal balik kepada laut, kepada ikan, kepada pohon. Caranya adalah tidak mencemari laut, tidak mancing ikan dengan bahan-bahan peledak atau racun. Kemudian kita melakukan penyiraman kepada pohon rutin, atau melakukan perawatan kepada pohon dan lain-lain. Itulah cara kita bisa menghargai keperbedaan yang ada, dan itu adalah karunia dari Allah.
Dan Allah pun menciptakan manusia itu imago Dei, segambar dan serupa dengan Allah. Kemudian kita juga harus menyadari bahwa setiap kita itu memiliki harkat dan martabat yang sama. Tidak ada yang bisa mengklaim bahwa dirinya adalah yang lebih berharga, kemudian merasa bahwa hina atau merendahkan orang lain. Tidak boleh. Tidak boleh dan tidak ada yang bisa mengklaim bahwa dirinya adalah benar. Meskipun kamu punya uang yang begitu banyak. Tidak bisa. Ya meskipun pada prakteknya hukum masih kalah dengan uang. Kemudian kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah. Kita ini diciptakan oleh Allah sebagai rekan kerjanya Allah, sebagai mitra, sebagai kawannya Allah, bukan sebagai robot. Andai kita adalah robot, maka kita sudah diperintah-perintah Allah. Tapi pada prakteknya kita manusia diberikan kehendak bebas oleh Allah. Free will. Kita berikan kehendak bebas. Dengan kehendak bebas itu, kita bisa melakukan apapun yang kita mau. Tapi dari kehendak bebas itu, kita diajarkan bahwa setiap akibat itu pasti ada sebab. Atau setiap sebab pasti ada akibatnya. Contoh simpelnya adalah dari kisah penciptaan. Kisah Adam dan Hawa. Allah mengatakan bahwa semua yang ada di taman ini, pohon-pohonnya, buah-buahnya, boleh kamu makan, bisa kamu makan. Tapi ingat, hanya ada satu. Satu. Bukan politik. Bukan tadi ada 2, terus ini ada 3, terus ada 1. Ini bukan politik. Ingat, hanya ada satu buah atau satu pohon itu tuh yang tidak boleh kamu makan. Kalau kamu makan, maka kamu mati. Nah, Allah memberikan kehendak bebas. Silakan bu makan, silakan bu eksplor semua yang ada di sini. Mong elengo, kuwi aja mbok pangan. Kok mati, kok sengsara dan lain-lain. Itulah kehendak bebas. Contoh yang lain adalah ketika kita punya uang, kita dari tabungan itu, kita tuh pengen gitu loh, pengen beli apa ya, kayak yang cewek mungkin skincare atau apapun lah itu, dan yang cowok pengen beli HP gaming dan lain-lain. Uang kita sudah cukup, kita ingin beli itu, tapi kita melihat lebih panjang. Apakah itu efektif untuk diri kita? Kemudian mulai dari situ kita juga berpikir, kan HP ku dimaling dan lain-lain. Maka dari itu kita selalu diajarkan bahwa selalu ada akibat dari sebab, atau ada sebab maka ada akibat. Nah itulah kehendak bebas. Kemudian melalui kemajemukan sebagai karunia Allah, kita dipanggil untuk hidup mengasihi sesama kita. Kita hidup mengasihi sesama kita. Kemudian kita juga dipanggil untuk memiliki dan mengembangkan kepekaan belas kasih dan bersedia membela sesama. Dalam bahasa Ibrani, kata baik itu memiliki arti kesejahteraan, keselamatan, kebaikan, manfaat, keuntungan, dan menyenangkan. Jadi berbagai arti dari satu kata, yaitu baik, bisa kita simpulkan
bahwa keberagaman ciptaan Allah itu akan mendatangkan kebaikan, akan mendatangkan manfaat, keuntungan, kesejahteraan, dan keselamatan. Lalu melalui kemajemukan sebagai karunia dari Allah, kita juga harus menyadari bahwa Allah menciptakan perbedaan itu untuk kebaikan kita sendiri. Di awal tadi saya sudah menjelaskan mengapa Allah menciptakan berbeda-beda. Hari 1 apa, hari 2 apa, hari ketiga apa, dan pada hari yang ke-7 Allah memberkati semua itu. Semua itu Allah lakukan dengan cerdas. Kalau kita pakai pemikiran manusia, Allah itu sangat-sangat jenius. Urut pertama langit, cakrawala, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, ketiga, 4, 5, sampai yang ke-6 manusia. Manusia itu paling enak. Kabeh wis dicepaki. Nyoh gak gawe PO kabeh. Paling enak kuwi menungso. Maka dari itu Allah menciptakan keperbedaan yang ada untuk bisa mencukupi kebutuhan manusia. Kemudian kemajemukan di Indonesia itu perlu dikelola dengan baik. Dengan pengelolaan kemajemukan yang baik akan menjadi kekuatan dan keindahan bagi Indonesia sendiri. Kalau kita lihat misal pada waktu perayaan HUT kemerdekaan Republik Indonesia, dengan sangat meriah, sangat unik, sangat indah, dengan berbagai keperbedaan budaya, bahasa dari setiap penampil-penampil yang ada. Kita merasa bahwa aduh mama sayang nih, indah sekali nih budaya Papua. Kita merasa takjub dengan budaya Jawa. Kita merasa takjub dengan tarian-tarian Dayak. Kita merasa takjub dengan suara-suaranya orang Batak. Keperbedaan yang ada itu dalam satu momen menciptakan keindahan, menciptakan keharmonisan. Kemudian kemajemukan di Indonesia perlu dikelola dengan kita menyadari bahwa setiap manusia yang ada itu memiliki hak asasi manusia yang harus dan terus ditegakkan. Saya mengatakan bahwa kita bukan manusia jika kita tidak menghargai hak asasi manusia. Maka kita tidak menjadi manusia kalau kita tidak bisa menghargai hak asasi manusia yang lain. Nah, kira-kira begitu materi penjelasannya. Cukup panjang. Ya, engkau tak bahas sekilas 50 menit begitu ya. Jadi kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan. Semoga melalui penyampaian ini bisa menyadarkan kalian semua untuk bisa melihat, untuk bisa merasakan bahwa kemajemukan yang ada ini bukan karena Allah gabut, bukan karena Allah ben ketok kreatif, enggak. Kemajemukan keperbedaan yang ada itu memang Allah sengaja buat, dan itu sudah direncanakan Allah supaya melalui keperbedaan itu kita bisa saling melengkapi.
Dan melalui kemajemukan itu kita bisa menciptakan tatanan kehidupan yang indah. Maka judulnya adalah indahnya lingkungan yang majemuk. Bukan buruknya lingkungan yang majemuk. Begitu ya materi hari ini. Silakan bertanya kalau ada penjelasan yang tidak jelas. Silakan bertanya melalui Google Classroom, bisa berkomentar di postingan materi yang lalu yang saya kirimkan minggu lalu, atau nanti saya juga bisa buka platformnya di Google Classroom untuk kalian bisa menyampaikan pertanyaan. Silakan tanyakan saja apapun itu pertanyaannya mengenai materi kita hari ini. Tidak ada pendapat yang buruk, tapi hanyalah ada mental yang buruk kalau tidak mau menyampaikan apa yang sebenarnya mau disampaikan. Begitu. Selanjutnya kalian bisa melakukan aktivitas atau melanjutkan aktivitas 1, 2 maupun 3 yang akan dipandu oleh Bu Unun. Nanti saya juga akan upload di Google Classroom juga, jadi kalian bisa memantau dari situ sehingga kalian bisa belajar lebih baik. Dan semoga di minggu depan jadwalnya sudah terupdate sehingga kita bisa berdiskusi secara langsung, karena memang materi kelas 9 ini sangat menarik. Menariknya adalah membahas tentang keanekaragaman yang ada. Begitu ya, wis ngantuk mataku abang. Oke, begitu. Terima kasih yang sudah setia untuk mendengar, menonton, dan mencatat. Semoga materi ini bisa menyadarkan kalian dan kalian bisa praktekkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Terima kasih sudah menonton saya yang sangat ganteng ini. Semoga kalian tidak bosan dengan saya. Kalau bosan, maka kalian harus tidak bosan. Karena mau tidak mau kalian memang harus bertemu dengan saya, baik secara online maupun secara offline. Kalau kalian masih terdaftar di SMP Masih 1 PSAK, semoga Tuhan Sang Sumber Rahmat memberkati dan menyertai kita sehingga kita bisa berjumpa. Semoga saja kita semua selalu sehat. Awali harimu dengan sarapan, jangan dengan harapan. Begitu. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Gusti Allah tansah berkahi kita. See you again.